Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adenia Yulia Huda, nomor absen 1. Nama saya Abra Bizanur Laila, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Aisyah Eka Febriana, nomor absensi 3. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hilda Aini Syifa, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Putri Samadi Rizviana, absen nomor 5. Pengertian hakikat dan manusia. Yang pertama, pengertian hakikat. Menurut bahasa, hakikat berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya. Dapat juga dikatakan hakikat adalah inti dari segala sesuatu atau yang menjadi jiwa sesuatu. Karena itu, hakikat syariat adalah inti dan jiwa dari suatu syariat itu sendiri. Di kalangan tasawuf, orang mencari hakikat diri manusia yang sebenarnya. Karena itu, muncul kata-kata mencari diri sebenar-benar diri, sama halnya dengan pengertian mencari hakikat jasad, hati, roh, nyawa, dan rahasia. Yang kedua, pengertian manusia. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan yang dimiliki manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Al-Quran menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah. Manusia dalam pandangan ilmu pengetahuan sangat bergantung pada metodologi yang digunakan terhadap filosofis yang mendasarinya. Menurut teori, para penganut teori psikoanalisis menyebut manusia sebagai homo volens atau makhluk berkeinginan. Menurut aliran ini, manusia adalah makhluk yang memiliki perilaku interaksi antar komponen biologis, psikologis, dan sosial. Di dalam diri manusia terdapat unsur animal, rasional, dan moral. Para penganut teori kognitif menyebut manusia sebagai homo sapiens atau manusia berpikir. Menurut aliran ini, manusia tidak dipandang lagi sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif pada lingkungannya, tetapi makhluk yang selalu berpikir. Berdasarkan Al-Quran, dalam Al-Quran, istilah manusia ditemukan dengan 3 kosakata yang berbeda dengan makna manusia, akan tetapi memiliki substansi yang berbeda, yaitu kata bashar, insan, dan anas. Yang pertama, kata bashar dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 37 kali, salah satunya dalam Quran surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ana basyarum mitlukum, yang artinya sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Kata bashar selalu dihubungkan pada sifat-sifat biologis seperti asalnya dari tanah liat atau lempung kering dalam Quran surat Al-Hijr ayat 33 dan Quran surat Ar-Rum ayat 20. Manusia makan dan minum dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 33. Kata insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali, diantaranya dalam surat Al-Alaq ayat 5 yang bunyinya Allamal insana malam ya'lam. Artinya, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Konsep Islam selalu dihubungkan pada sifat psikologis atau spiritual manusia sebagai makhluk yang berpikir, berilmu, dan memikul amanah. Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Insan adalah makhluk yang menjadi dan terus bergerak maju ke arah kesempurnaan. Kata
Sementara Anas disebut sebanyak 240 kali seperti dalam surat Az-Zumar ayat 27. Walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli matsal. Artinya, sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan. Konsep Anas menunjukkan pada semua manusia sebagai makhluk sosial atau secara kolektif. Dengan demikian, Al-Quran memandang manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, dan sosial. Manusia sebagai basyar yang diartikan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain atau makhluk hidup lain. Asal mula manusia berdasarkan Al-Quran, Nabi Adam alaihissalam. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang dibentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Quran Surat Al-Hijr ayat 28-29. Firman Allah inilah yang membuat malaikat bersujud kepada manusia, sementara iblis tetap dalam kesombongannya dengan tidak melaksanakan firman Allah. Inilah dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk Allah, yaitu kesombongan. Karena kesombongan tersebut, iblis menjadi makhluk paling celaka dan sudah dipastikan masuk neraka. Kemudian Allah menciptakan Hawa sebagai teman hidup Adam. Allah berpesan kepada Adam dan Hawa untuk tidak mendekati satu buah di surga. Namun iblis menggoda mereka sehingga terjebak Adam dan Hawa dalam kondisi yang menakutkan. Allah menghukum Adam dan Hawa sehingga diturunkan ke bumi, dan pada akhirnya Adam dan Hawa bertaubat. Taubat mereka diterima oleh Allah. Namun Adam dan Hawa menetap di bumi. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 33-39. Adam adalah ciptaan Allah yang memiliki akal, sehingga memiliki kecerdasan, bisa menerima ilmu pengetahuan dan bisa mengatur kehidupan sendiri. Inilah keunikan manusia yang Allah ciptakan untuk menjadi penguasa di dunia, untuk menghuni dan memelihara bumi yang Allah ciptakan. Dari Adam inilah cikal bakal manusia di seluruh permukaan bumi. Melalui pernikahannya dengan Hawa, Adam dan Hawa mempunyai keturunan yang menyebar di berbagai benua di seluruh penjuru bumi, menempati lembah, gunung, gurun pasir, dan wilayah lain yang ada di penjuru bumi. Yang dijelaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi, dan sesungguhnya kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas banyak makhluk yang telah kami ciptakan. Al-Isra surah ke-17 ayat 70. Proses penciptaan manusia menurut Islam. Menurut ulama Abdurrahman An-Nalawi, ada dua hakikat proses penciptaan manusia dilihat dari sumbernya. Yang pertama, asal atau sumber yang jauh, yakni menyangkut proses penciptaan manusia dari tanah dan disempurnakan manusia dari tanah tersebut dengan dihidupkannya ruh. Yang kedua, penciptaan manusia dari sumber yang dekat, yakni penciptaan manusia dari nutfah, yaitu sel telur dan sel sperma. Al-Quran disebutkan tentang asal penciptaan manusia, diantaranya sebagai berikut. Pertama, penciptaan manusia dari tanah. Ayat-ayat yang menjelaskan kejadian penciptaan manusia dari tanah, yang membuat segala sesuatu, yang menciptakan sebaik-baiknya, dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunan dari saripati air yang hina. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi sedikit sekali tidak bersyukur. Surah As-Sajdah. Dan ayat yang kedua dalam Quran
manusia dari nutfah. Adapun penciptaan manusia dari nutfah disebutkan dalam ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14, yang berarti, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian ayat yang kedua dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 67, yang berarti, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudahnya itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami berbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia menetapkan suatu urusan, ia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan seluruh manusia dari tanah. Kemudian Allah juga menciptakan manusia dari mani dan menyimpannya dalam rahim, kemudian mengeluarkannya dari rahim sang ibu sebagai bayi yang kemudian tumbuh dan beranjak dewasa. Yang ketiga yaitu proses penciptaan manusia menurut sains. Dalam segi sains pun, proses penciptaan manusia juga dapat dijelaskan secara rinci tanpa menentang dengan apa yang telah dijelaskan pada Al-Quran. Dimulai dari sel sperma yang berenang menuju salur. Walaupun sel sperma ini sangat banyak, tetapi pada akhirnya hanya satu sel sperma yang dapat masuk ke sel telur. 1. Terjadinya pembuahan. Ketika sel sperma pria bergabung dengan sel telur wanita, kemudian terbentuklah sebuah zigot. Zigot akan segera berkembang biak dengan cara membelah diri hingga akhirnya menjadi segumpal darah. Untuk melihat segumpal darah ini, kita hanya bisa melihat dengan bantuan mikroskop. Dalam proses ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-A'la ayat 2, yakni khalaqal insana min 'alaq, yang artinya Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. 2. Perkembangan dari janin ke bayi. Zigot mulai membentuk struktur tubuh manusia. Kemudian terbentuklah jantung, otak, tulang belakang, dan aorta. Pada mulanya, zigot hanya terdiri dari 3 lapisan. Yang lapisan ini akan membentuk syaraf-syaraf, rambut, organ-organ, dan tulang. Janin terus berkembang selama 40 minggu di dalam rahim sang ibu hingga akhirnya menjadi bayi dan siap untuk dilahirkan. Yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14. 4. Hakikat penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dari 2 unsur. Yang pertama, unsur jasmani, dan yang kedua, unsur rohani. Unsur jasmani adalah tubuh atau jasad manusia yang terdiri atas organ dan sistem organ. Unsur rohani adalah unsur ruh atau jiwa. Kedua unsur ini saling berkaitan. Apabila kedua unsur ini dipisahkan, maka manusia itu adalah mati dan tidak dapat disebut manusia lagi. Adapun hakikat manusia menurut Islam berdasarkan substansi penciptaan sebagai berikut. 1. Makhluk Allah yang paling sempurna. 2. Manusia sebagai bukti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 3. Manusia diciptakan sebagai hamba Allah. 4. Manusia diciptakan sebagai khalifah. Dengan demikian, hakikat penciptaan manusia selayaknya membuat kita sadar
bahwa kita sebagai manusia diciptakan untuk menyembah Allah SWT dan melaksanakan kewajiban kita di dunia.